Pertemuan yang lalu kita membahas bahwa seorang laki-laki tidak boleh mengumpulkan dua orang perempuan yang masih bersaudara suami istri, berpoligami dengan dua perempuan yang perempuan ini kakak adik, yang dua-duanya itu masih hidup dan dijadikan satu di poligami. Itu nggak boleh hukumnya. Yang pertama, artinya istri yang pertama itu sah, dan istri yang kedua itu hukumnya tidak sah kalau dia melakukan hubungan badan dengan perempuan yang kedua, maka itu hukumnya zina. Na'udzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wal afiyah. Kecuali istri yang pertama itu sudah tidak lagi statusnya tidak lagi menjadi istrinya, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Cerai hidup, umpama istri pertama dicerai dulu, tiba-tiba sang laki-laki ini tercantol lagi, jatuh cinta lagi dengan adiknya mantan istrinya atau kakak mantan istrinya, lalu dia menikah dengan yang kedua, itu nggak apa-apa. Atau meninggal mati, istri pertama meninggal dunia, kemudian sang laki-laki ini menikahi adik mantan istrinya yang sudah meninggal, atau kakak istrinya yang sudah meninggal. Artinya istri pertama meninggal, dia menikah dengan adiknya atau kakaknya mantan istri yang sudah meninggal, itu nggak apa-apa. Istilah orang Banjar apa namanya itu? Apa istilahnya? Meninggal istrinya, kemudian si suami ini menikahi lagi adik istrinya, turun nanjang turun nanjang naik ranjang istrinya, itu ada istilahnya itu ya. Itu bisa terjadi di kalangan kita, orang Banjar banyak seperti itu. Ada beberapa motif yang bisa melakukan seperti itu. Ya, pertama mungkin mertuanya alias orang tua sang perempuan ini bilang kepada mantunya ini, kata dia, daripada kamu menikah dengan perempuan lain yang mungkin belum tentu anakmu itu cocok dengan perempuan yang baru, lebih baik kamu menikahi ini adik istrimu ini, karena anak-anaknya sudah akrab dengan acilnya, kalau orang Banjar kan acilnya. Nah, ya mungkin bisa terjadi tuh, dan banyak ya terjadi. Itu motif pertama banyak ya karena anak. Tapi motif kedua juga nggak sedikit, apa itu? Ya karena harta. Nanti hartanya itu yang sudah kaya ini dipindah nanti kepada istri yang baru. Ala kulli hal, apapun alasannya, boleh menikah seorang laki-laki ini kepada perempuan yang kedua, yang mana perempuan kedua ini adalah saudari daripada istrinya pertama, jikalau istri yang pertama itu sudah dicerai, baik cerai hidup ataupun cerai mati. Begitu juga seorang laki-laki tidak boleh memadukan istrinya itu dengan saudara bapaknya perempuan, ya, dengan saudara perempuan bapaknya. Apa bahasa kitanya? Acil ya, acil. Ini antara acil dengan keponakannya dinikahi, kemudian saudari bapaknya acil ya, saudari bapaknya si perempuan ini dinikahi juga. Tidak boleh dimadu seperti itu. Siapa yang duluan dinikahi itu yang sah, dan yang kedua itu tidak sah. Begitu juga antara anak perempuan, ya, anak perempuan saudaranya, bahasa kitanya apa ya? Kebalikannya, antara acil dengan keponakan.
Ya, dia nikahi perempuan ini, kemudian dia nikahi juga keponakan si perempuan ini. Baik dari timbah ke dari keluarga laki atau keluarga perempuan, yang penting tidak boleh menikahi laki-laki tadi dengan acilnya plus juga keponakan istrinya. Ya, acilnya perempuan. Jadi si acil ini memanggil perempuan yang kedua keponakan, keponakan memanggil yang kedua, memanggil istri pertama umpama acil. Itu nggak boleh. Intinya pernikahan seorang laki-laki tidak boleh memadukan dua perempuan atau tiga atau empat dengan sesama mahram dari istri-istrinya itu. Mahram di sini adalah mahram bin nasab. Nah, itu nggak boleh ya. Kasus yang terjadi, yang banyak terjadi, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah seorang laki-laki memadukan istrinya itu dengan saudari istrinya, kakak adik dinikahi. Kakak adik ini nggak boleh. Kami pribadi banyak ya, bukan banyak ya, beberapa kali mendapatkan kasus seperti itu. Di Balikpapan pernah terjadi, orang cerita dengan saya. Tentu yang kedua adalah nikah siri. Nah, mungkin nikah resmi. Kalau nikah resmi pasti nggak bisa. Ya, nikah siri. Di Samarinda pernah kasus kami dapati juga. Tentu nikahnya juga nikah siri. Arti nikah siri itu yang tidak tercatat di KUA. Kalau sudah nikah siri ini problemnya banyak. Bisa terkadang nggak pakai wali. Ya, si perempuan ini nikah tanpa wali orang tuanya, atau mungkin tidak ada pakai saksi. Cari penghulu liar begitu. Yang parah sudah tidak pakai wali, tidak pakai saksi. Cari penghulu liar. Ya, PNS, apa tuh PNS, penghulu nikah siri. Cari saksi 2 orang, jadi sudah. Baru-baru ini kami baru pulang kemarin ya dari umrah. Jadi ada perempuan ini yang sering nolong kami di Mekah ya, masuk masalah hotel, masalah makanan, masalah dorongan ini, cium hajar aswad dan sebagainya. Jadi iseng saya tanya, bahasa kitanya, kami ini ada bisi laki ya, bahasa kitanya lah, ada ajarnya. Iya kah? Suah menikah kan di sini? Suah katanya. Gimana ikan menikah di sini? Cari penghulu. Cari apa namanya ini? Cari saksi. Penghulu siapa? Ya penghulu liar. Berbayar itu. Bayar. La ilaha illallah kata saya dalam hati ini, ya gimana ini kalau nikah seperti ini? Tapi ada nggak orang nikah yang di sini ibarat kata memang penghulunya penghulu liar, nggak ada jelas, yang jelas nggak ada penghulu resmi. Ya, karena penghulu resmi itu ada cuma di Indonesia, ada KUA-nya, ada atau apa dan sebagainya. Kecuali dia nikahnya itu nikah di apa namanya itu di kedutaan Indonesia. Bisa jadi disediakan penghulu resmi. Tapi Allah alam ada atau tidaknya. Cuman ada katanya kasus kalau ada pernikahan penghulu yang di sana, penghulu nikah siri itu berteleponan dengan wali sang perempuan ini yang ada di Indonesia, Banjar atau mana gitu, teleponan, diwakilkan, baru si hakim penghulu nikah siri ini menikahkan perempuan itu dengan laki-laki yang ada di Mekah sana, ada saksi 2 orang. Nah, itu sering terjadi itu di Mekah sana. Kata saya di apa namanya itu, berapa bayarnya? 1.500 real. Berapa 1.500 real tuh? Kalau sekarang ini real itu 1 real hampir 4.500 hampir. Uang kita ini jatuh banget, tidak ada harganya uang kita itu di sana tuh. Nah itu 6 juta ya. Bahkan ada kasus dulu ya tahun 2000 berapa gitu, 2005-an atau 2000, pokoknya 2010 ke bawah lah ya. Mungkin 2005 lah yang masih belum tapi ketat-ketat banget. Mafia buku nikah itu ada. Mafia buku nikah.
Jadi dari Indonesia ini mungkin ada memang mafianya begitu ya. Bawa buku nikah yang masih kosongan begitu, mungkin kok kalingkong dengan kepala kawah mana gitu. Buku nikah asli. Ya, dibawa ke sana kong kali kong begitu, nanti bikin stempel atau apa, jadi buku nikah. La ilaha illallah, itu yang dulu ya. Sekarang ini kan sudah elektronik semuanya, terdata semuanya. Nah, itu repotnya. Zaman dulu itu buku nikah itu ada orang nikah di sana. Kalau ditanya mana buku nikah, ini buku nikah. Buku nikahnya ada semuanya lengkap. Ya tapi aspal asli tapi palsu. Nah itu repotnya. Nggak usah lah di sana, di Indonesia aja itu banyak orang nikah lagi, maksudnya ya, nikah lagi. Kalau istri pertama ala kulihal mungkin dia pasti resmi di KUA. Jadi nikah yang kedua itu ada mafianya itu. Buku nikahnya asli, semuanya asli. Di Balikpapan pernah saya temukan itu ya Ustadz juga lah begitu. Cuman kerjaannya seperti itu. Kata saya, berapa itu buku nikah itu? Asli kah? Asli katanya. Terus di mana ini ya? Kita carikan di Jawa katanya. Carikan yang di Jawa itu yang masih belum ketat-ketatnya, masih belum elektronik dan sebagainya. Carikan di Jawa begitu, ada buku nikah lebih begitu. Ya kong kali kong mafia namanya orang yang cari duit gitu. Buku nikah resmi, nanti statusnya si laki-laki ini di buku nikah itu apa namanya itu, bujangan lah, duda lah begitu. Istri yang kedua ini asli, terus kayak mana buku asli? Tanda tangannya semuanya resmi, KUA-nya lengkap. Aduh, kata saya ini luar biasa. Saya tanya berapa itu? 1,5 juta katanya. Dulu. 1,5 juta 2007, 2000 berapa gitu. Masih belum elektronik, sampai kalau sekarang kan sudah terdata semuanya. Nah itu tuh mafia itu seperti itu banyak ya, mafia seperti itu banyak. Ya tapi ala kulihal kita tidak permasalahkan buku nikah asli atau tidak asli. Yang kita permasalahkan adalah apabila memenuhi rukun nikah. Artinya ada si wali perempuan, ada saksi 2 orang yang adil, ada suami istri akad nikah, ya maka jadilah itu pernikahan sah di dalam pandangan kacamata agama. Tapi walaupun ada buku nikah, namun rukun nikah ini tidak sempurna. Ya, umpama punya wali, ternyata itu bukan walinya. Seperti yang pernah terjadi, sering ya terjadi di Indonesia ini, sering terjadi. Dan saya pernah dapati, kami nyewa mobil di Malang, supir itu, dia cerita katanya Pak katanya marah dengan istri saya. Maksudnya gimana nih? Ya sudah bercerai katanya. Loh, kenapa kata saya? Karena istrinya ini kasus yang pernah terjadi nih ya. Istrinya ini dirawat atau dipelihara sama seseorang, anak adopsi lah bahasa kitanya. Sudah besar, menikahlah si laki-laki ini, yakni supir kami ini, dengan perempuan ini, tapi walinya adalah wali bapak angkatnya ini. Bapak angkatnya ini. Mungkin dia memanipulasi apa namanya itu, akte kelahiran dan sebagainya. Dan yang saya marahnya itu, waktu saya ibarat kata menikah itu, bapak aslinya itu ada. Satu mobil saya dengan bapak aslinya, dan saya tidak tahu itu bapak aslinya. Setelah berjalan waktu, menikah seterusnya dan seterusnya, mungkin punya anak, baru tahu saya katanya. Saya baru tahu ternyata bapak aslinya itu adalah yang kemarin hadir dengan saya di mobil, di akad nikah, tapi yang menikahkan saya adalah bapak angkatnya dia. Aduh, kata saya, kacau itu. Kacau. Kalau nggak salah dia cerita itu punya anak sudah punya anak, dan anaknya itu kalau nggak salah laki-laki, atau kalau nggak salah laki-laki, sudah lama kasusnya, saya agak lupa. Padahal sudah dapat buku nikah ini, tapi karena kecerobohan tadi dari pihak perempuan ini tidak berterus terang, nikahnya nggak sah. Jadi dibilang tanya gimana hukumnya Pak Ustadz? Ya kata saya udah cerai, itu mah bukan cerai. Memang dari awal nggak sah pernikahan tadi. Lalu siapa yang salah? Ya pihak keluarga perempuan.
Mau bagaimana lagi ya, terjadi ya sudah terjadi. Itu ya. Jadi patokan kita di dalam agama kita itu yang rukun nikah tadi itu 5. Ada wali si perempuan, wali ini betul-betul wali, bukan wali-walian. Maksudnya wali memang darah daging si si anak perempuan ini. Dari hasil pernikahan yang resmi, bukan yang kita ceritakan yang lalu-lalu ya, hasil perzinahan, kemudian setelah hamil atau setelah melahirkan menikah bapak mamanya alias bertanggung jawab apa begitu ya. Kemudian nanti setelah besar anak ini perempuan dinikahkan sama bapaknya ini, padahal ini anak ini waktu masih dulunya adalah dihasilkan dari di luar nikah. Jar orang Banjar GBHN, bukan garis-garis besar haluan negara, tapi gawi bedahulu hanyar nikah. Gawi bedahulu hanyar nikah. Ini tidak sah pernikahan si anak ini sebagai wali bapaknya, walaupun darah dagingnya, walaupun tes DNA bahasa kitanya. Tes DNA jar orang bahasa kita. Benar nih anaknya dia, tapi tidak bisa menjadi wali nikah. Bapaknya ini walaupun darah dagingnya itu sama dengan anaknya, tes DNA sama, tapi tidak bisa menjadi wali nikah. Kenapa? Karena anak itu dihasilkan dari perzinahan tadi. Bahasa Banjarnya GBHN, gawi bedahulu hanyar nikah. Beginilah ya para jamaah, jodoh, maksudnya seseorang laki-laki dengan perempuan itu bisa menikah, alias jodohnya dia itu disebabkan ada 3, dan ini perlu diketahui ini ya. Ada 3. 1, orang yang berjodoh tapi dengan sebab hasil perbuatan haram. Umpama dia pacaran, kemudian dia melakukan hubungan, jar bahasa Banjar tadi GBHN ya. Lalu ketahuan, sudahlah daripada dinikahkan saja. Ini jodoh enggak? Jodoh juga. Takdirnya seperti itu, tapi ini jodoh dibantu oleh syaitan. Syaitan yang menggoda dia. Nah, itu banyak terjadi di sekarang kita ini, banyak sekali terjadi. Na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamu wal afiyah. Ini namanya dijodohkan oleh syaitan. Dijodohkan oleh syaitan. Nah, itu pernah terjadi di Balikpapan ya. Seorang laki-laki ngelamar perempuan. Ya, keluarga perempuan ini minta mahar tinggi sekali. Ya anggaplah 100 juta gitu. Si laki-laki ini mikir juga, di mana dapat 100 juta ini. Kata keluarga perempuan ini, kamu ini 100 juta ini nanti pelaminan, nyewa gedung, bla 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 bla, macam-macam ya. 100 juta. Nah, bingung si laki-laki ini, si perempuan juga bingung. Karena keluarga perempuan kalau nggak bisa, nggak usah nikah. Namanya kekanakan zaman sekarang ini agak-agak error begitu. Sudah katanya, gimana caranya supaya nikah? Melakukan hubungan dia. Setelah melakukan hubungan, gentleman juga si laki-laki ini kan datang ke keluarga perempuan, Pak, Ibu, mohon maaf, ada apa ini? Kami sudah melakukan katanya. Kaget bapak mamanya. Pokoknya kami harus dinikahkan. 100 juta, kami tidak sanggup 100 juta. Akhirnya apa? Banting harga. Yang tadi 100 juta. Yalah berapa aja sudah. Daripada kacau zaman sekali. Ini kekanakan zaman sekarang tuh ya Allah, ngeri. Zaman sekarang tuh ngeri. Kalau tidak dinikahkan dia berbuat seperti itu. Mengaku dia gentleman juga laki-laki ini. Mau ditangkap di polisi. Kata polisi, nah kamu telah melakukan ini. Iya, tapi suka sama suka. Apalagi terjadi? Polisi mau angkat tangan sudah. Apa yang kalau suka sama suka gimana? Paksa orang tua perempuan, ya sudah banting harga, sudah selesai, yang penting nikah. Lihat di beberapa video itu di YouTube itu ada habis nikah begitu ya. Si laki-laki ini langsung ditampar sama keluarga perempuannya, entah kakaknya, entah siapa, langsung ditampar. Ribut. Ternyata apa ya? GBHN tadi. Gawi bedahulu hanyar nikah. Pernikahan seperti ini, kalau memang ada terpenuhi rukun syarat rukun nikahnya, ada wali, ada saksi 2 orang, ada suami, ada istri, ijab kabul, mahar dan sebagainya,
Sah pernikahannya tadi, sah di dalam kacamata agama. Dalam kacamata agama sah hukumnya. Cuman jodohnya ini dibantu oleh syaitan. Yang pertama. Yang kedua, perjodohan yang dibantu oleh jin. Gimana maksudnya? Ada seseorang laki-laki jatuh cinta dengan perempuan. Ternyata cintanya bertepuk sebelah tangan. Cintanya bertepuk sebelah tangan. Lalu si laki-laki ini, ibarat kata pepatah zaman dulu, cinta ditolak, dukun bertindak. Nah, cinta ditolak, dukun bertindak. Dijampi-jampilah perempuan tadi. Dijampi-jampilah perempuan tadi. Atau sebaliknya, perempuan jatuh cinta dengan laki-laki. Si laki-laki ini nggak cinta dengan dia. Dijampi-jampinya, perempuan bisa jampi-jampi. Intinya terjadilah pernikahan tadi. Ini pernikahan dibantu oleh jin. Karena jin yang membantu tadi. Tentu lewat lewat sesajen, macam-macam ya, pakai dukun ini tuh macam-macam. Ada terjadi kasus seperti itu? Banyak di antara kita tuh banyak. Lalu apa yang terjadi? Ya sudah. Terjadilah pernikahan, dan pernikahan ini, jodoh seperti ini adalah dikuasai atau dibantu oleh jin. Nah, dua pernikahan ini entah tadi dibantu oleh syaitan, yakni GBHN tadi, gawe berdahulu hanya nikah, atau dia yang kedua menggunakan media jin, pelet, jampi-jampi dan sebagainya, lalu terjadi pernikahan. Jikalau pernikahan tadi terkumpul 5 syarat tadi, rukun nikah tadi, ada wali, saksi 2 orang, kemudian apalagi ada suami, ada istri, ijab kabul, dan seterusnya, maka di dalam pandangan agama pernikahannya sah. Terlepas dari masalah bagaimana menghasilkan, dari bagaimana caranya dia menjadi jodoh tadi. Lewat GBHN kah, atau pakai media jin, pelet dan sebagainya, itu terlepas daripada itu. Cuman yang kedua-duanya nih, yang pertama dan yang kedua, yaitu yang media setan, godaan setan tadi, atau dia pakai jin, ini mendapatkan jodoh tadi dengan secara haram. Haram. Cuman apakah awet pernikahannya atau tidak? Kalau seandainya yang berdua ini, maksudnya pernikahan yang pertama di media setan, di mediasi dengan setan, atau yang kedua dibantu dengan jin, apabila mereka ini bertobat asalkan pernikahannya tadi benar ya, ada wali, ada saksi dan kita sebutkan tadi, lalu dia bertobat, maka insya Allah terima tobatnya. Ya, Allah terima tobatnya. Dan berapa banyak orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu tobat banyak. Yang kami pernah cerita di sini juga, ya, ada anak seorang pejabat di Balikpapan. Saya tidak sebutkan anaknya dan menjabat apa orang tuanya dulu. Jadi anaknya ini ingin melangsungkan pernikahan putrinya, ya, padahal bapaknya ini pejabat Balikpapan terkenal di Balikpapan. Jadi anaknya ini ingin melangsungkan pernikahan, karena dia sering ikut pengajian kami. Nah, dia tahu kami penghulunya waktu di Kelandasan waktu itu, jadi dia datang, guru minta maaf jarnya, ulun hendak melangsungkan pernikahan anak ulun. Jadi kami oke. Nah, karena dia orang terkenal ya, orang pejabat lah bahasa kitanya ya. Tentu banyak pejabat-pejabat nanti datang nih. Cuman ada kasus gurai jarnya. Apa itu? Kami terus terang jarnya, anak kami ini bahari dihasilkan dari perzinahan. Alias ya tadi GBHN tadi. Gimana caranya guru? Apian kada bisa menjadi wali nikah. Nggih, ulun paham itu. Gimana caranya supaya menikah ini dan keluarga kami tidak ada yang tahu,
Artinya ini ditutup rapat. Jadi kami dalam kasus perzinahan dan sebagainya, sunnah bagi kita yang tahu untuk menutupi aib tadi. Jangan dibongkar-bongkar. Ada orang berselingkuh, ada orang berzina, kita nggak boleh bongkar. Diam kita. Jangan diumpat, jangan diumbar-umbar begitu. Diam saja. Sunnah ya, sunnah. Jangan dibongkar-bongkar. Jadi kalau ada orang masuk, kita pura-pura tutup mata, tutup telinga. Orang berzina sudah tutup mata, tutup telinga. Jangan dibongkar aib orang, kecuali dia membongkar seorang. Nah, membongkar kasusnya sendiri, dia cerita ini cerita, itu urusan dia. Allah sudah tutup aibnya dia, lalu dia bongkar-bongkar. Kan bungul tuh manusia. Allah sudah tutup aibnya nih, tapi dia bongkar sendiri. Kata Allah, aku tidak bisa lagi menutup kamu. Di dunia saja ketahuan orang, apalagi di akhirat. Tapi kalau kita tutup aib tadi, Allah akan tutup aib kita itu di akhirat nanti. Nah, jadi kita gimana guru caranya? Baik, kita tanya kepala KUA waktu itu. Gimana konsultasi dengan kepala KUA? Gini aja guru katanya, bawa besok kedua mempelai itu ke sini. Bapaknya perempuan itu juga ke sini. Kita nikahkan. Kita nikahkan. Telepon orang tuanya, Pak besok ke KUA ya. Anak perempuan sampean, mantu sampean bawa ke KUA. Masuk udah sampai di KUA, kita kong-kali-kong dengan penghulu, sudah Pak, masuk suruh ke dalam ke ruangan. Masuk di situ dinikahkan sama kepala KUA. Dinikahkan sama kepala KUA karena kan kalau seperti itu wali hakim hukumnya. Wali hakim. Jadi selesai pernikahan saya tidak hadir juga. Saya pura-pura di luar gitu. Keluarlah mereka ini. Keluarlah mereka dari kantor dari kamar pribadi kepala KUA. Ternyata si laki-laki ini pintar, si mantunya ini pintar. Dia bilang sama saya, kenapa saya dinikahkan Pak? Apa saya bilang? Oh itu latihan aja kata saya. Latihan. Kan besok nikahnya. Iya katanya, latihan aja itu. Nah, karena dia masih lugu ya, enggak apa gitu. Cuman dia agak bertanya-tanya kenapa saya dinikahkan Pak? Itu latihan saja. Besok nikahnya yang bagus. Nah besok hari Minggunya, ya Allah banyak pejabat datang. Ini itu, waduh, kiai-kiai datang semua, saya hadir di situ. Kita hormatin orang tuanya. Saya bilang sama orang tuanya, Pak, sampean aja nikahkan. Ya, nikahkan si bapaknya menikahkan si perempuan itu, si anaknya tadi langsung. Disaksikan sama orang. Padahal ini nikah yang kedua bohong-bohongan ya, dasar memang. Nikah yang pertama itu yang sah. Itulah cerdiknya ya kalau orang mengerti ya, pintarnya orang ngerti agama tuh. Saya akui kepala KUA itu pintar waktu itu. Saya bingung juga gimana caranya. Saya bingung gimana kasus menghadapi ini, ternyata kepala KUA alhamdulillah pintar. Selesai nikahnya. Tanpa aib apapun. Sampai sekarang bagus orangnya, Masya Allah. Anaknya baik, keluarganya baik. Lah ini tadi nih. Kata kita, nikah yang pertama dibantu dengan syaitan, atau nikah yang kedua dibantu dengan jin, dengan sebab pelet dan sebagainya itu. Kalau dia bertobat, keluarganya bertobat, Allah terima taubatnya. Allah terima taubatnya, dan Allah akan, iyalah bahasa kita, yang lalu biarlah yang berlalu. Sekarang kita menatap masa depan. Allah terima taubatnya, Allah bimbing mereka semuanya, keluarga mereka dalam kebaikan. Sampai insya Allah husnul khatimah. Nah itu tuh yang kedua ya. Nah yang ketiga, perjodohan yang ketiga adalah seseorang laki-laki yang melihat perempuan, kemudian dia jatuh cinta dan saling mencintai, lalu mereka melangsungkan pernikahan yang baik, yang benar, yang sah, maka inilah jodoh dunia akhirat. Artinya jodoh yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau niatnya benar, semuanya benar, maka insya Allah ini perjodohan ini dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau seandainya dia tidak memenuhi agama, ada memang jatuh cinta semuanya seterusnya. Kemudian di dalam pernikahan terjadi kasus KDRT, kemudian apalagi kasus perselingkuhan dan seterusnya, macam-macam lah ya. Itu sering terjadi. Lalu perceraian terjadi. Maka keluarga ini memang diganggu oleh setan. Ada ulama mengatakan, katanya ada satu setan ya. Setan ini kalau dia berhasil
melakukan misi kejahatannya dia, maka syaitan-syaitan yang lain, iblis, syaitan yang itu tunduk sama dia, hormat dia. Kalau ada syaitan mengkafirkan orang, itu oke lah. Ada syaitan menggoda seseorang menjadi menjadi penzina, pemabok dan sebagainya. Oke lah, syaitan itu biasa-biasa. Syaitan yang lain, oke. Berhasil. Tapi kalau syaitan ini melakukan misinya berhasil, syaitan yang lain tuh angkat tangan, hormat semuanya. Syaitan apa namanya itu? Dasim namanya. Sampai dibikin film. Namanya Dasim. Syaitan yang menggoda di rumah tangga kita. Oh, itu macam-macam sudah godaan kita. Kita berkeluarga macam-macam lah kasus. Jangan dipikir seorang kiai pakai bolang, pakai jubah dan sebagainya, nggak ada kasusnya. Banyak kasusnya di rumah tangga itu. Macam-macam. Dasim itu yang menggoda tadi. Dan Dasim ini paling cepat dia masuk kepada perempuan, kepada seorang istri. Ya, kepada istri itu. Makanya banyak yang menggugat cerai itu perempuan. Karena perempuan lemah hatinya. Gampang tergoda, dia main perasaan dan main logika. Syaitan masuk di situ. Bung. Jikalau terjadi perceraian, maka si Dasim ini akan dihormati sama syaitan yang hormat katanya. Hebat. Kalau bahasa kita naik pangkat itu. Dia naik pangkat, ya, rajanya kan iblis tuh. Iblis yang gak mati katanya, hebat kamu Dasim. Nah, temannya dibikin film namanya film Dasim tadi, pernikahan tadi itu. Jadi kasus di rumah tangga kita masing-masing punya, ya, jaga hati-hati rumah tangga kita ini, ngeri ya, ngeri. Ya, 10 tahun pertama, 10 tahun kedua, 10 tahun ketiga, itu repot sekali itu. Tapi kalau 30 tahun lewat sudah itu insya Allah aman tentram sudah. Aman tentram. Tapi Dasim tidak pernah berputus asa. Berapa banyak orang yang sudah kakek nenek berceraian. Anehnya itu. Sudah kakek nenek, sudah ibarat kata tinggal matinya aja bisa berceraian. Saya dapati kasus di Balikpapan tidak 1-2 seperti itu. Kakek nenek bisa berceraian. Mencari apa lagi sudah tua seperti itu. Tapi ya tadi Dasim itu ya. Ya ala kulli hal, itulah ya yang kita bahas pada hari ini tentang masalah poligami, nikah ya. Jadi tidak boleh sembarangan menikah dengan perempuan yang masih ada sangkutan keluarga dengan istri pertama. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.